Assalamualaikum, welcome back to my channel Ai Catur. Oke teman-teman semuanya, spesial banget untuk hari ini aku pengen share sama kalian sesuatu tentang dropship nih ya. Jadi biasanya kan aku nge-share semua tentang dropship gitu kan ya, tapi masih banyak banget juga yang rugi. Kak, gimana sih caranya mulai bisnis online Kak biar nggak rugi gitu loh. Gimana sih ini, gimana sih itu, gimana sih yang menguntungkan, trik benernya tuh kayak gimana sih gitu kan ya. Nah, di sini teman-teman aku bakal share sama kalian gimana caranya kita memulai bisnis online tanpa modal sama sekali, pakai sistem dropship, cara yang benarnya kayak gimana, cara mainnya gimana. Pokoknya wajib banget kalian nyimak video ini sampai habis. Oke teman-teman, jadi kalau ditanya gimana sih caranya memulai bisnis online untuk para pemula Kak? Cara memulainya adalah ya mulai dari sekarang nih teman-teman ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena kalau misalkan kita kayak menunda-nunda nih ya, aku belum cukup ilmu, aku belum cukup pengetahuan, aku belum cukup modal, aku belum ini, belum itu. Itu nanti sampai dengan tahun kapanpun kita nggak akan mulai nih teman-teman ya. Jadi mulai sekarang, ya mulai aja gitu loh. Karena pengetahuan, semuanya pengalaman itu bisa kita dapatkan seiring dengan berjalannya waktu nih teman-teman ya. Saat kalian udah terjun nih ya di bisnis online, yang namanya pengetahuan dan juga pengalaman nanti bakal kita dapetin gitu loh. Jadi pertama nih, paling nggak nih teman-teman ya, kalian udah tahu gimana caranya share link, gimana caranya promosi, gimana caranya ngupload produk, gimana caranya ya dasar-dasarnya lah ya. Kalian harus tahu gitu kan ya. Nanti kalau misalkan kalian belum tahu, silahkan tonton aja ini nih, cara memulai bisnis online untuk pemula nih. Silahkan tonton video di sini, nanti linknya di description box aku nih teman-teman ya. Setelah kalian tonton video itu, jangan sampai kalian berpikir kayak Kak belum bisa nih mulai Kak, belum punya pengetahuan. Jangan sampai nih teman-teman ya, karena dengan pengetahuan dasar yang kayak gitu doang kalian udah bisa mulai jualan online. Jadi teman-teman, yang namanya pengalaman dan sebagainya nanti bisa kita dapetin saat kita mulai jalan gitu loh. Nanti pas kita lagi jualan online, biasanya kita menemui banyak banget kesulitan-kesulitan, kayak komplain dari konsumen nih teman-teman ya. Jadi saat itu juga kalian tahu, oh ternyata orang-orang jauh membutuhkan produk-produk yang kayak gini. Ternyata aku kalau kayak gini dikomplain sama orang. Kalian jadi tahu gitu kan ya, apa yang harusnya kalian lakukan, apa harusnya yang enggak kalian lakukan. Pasti lama-lama kalian bisa ngerti gitu loh, ngerti dengan sendirinya. Itulah kenapa bagusnya kalian mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Oke, jadi setelah kalian nonton video yang udah aku rekomendasiin tadi, kalian juga bisa mulai untuk jangan nyetok produk dulu nih teman-teman ya. Misalkan sekarang ini kalian butuh ilmu tambahan, oke deh aku bakal kasih. Yang pertama, kalian jangan nyetok produk dulu. Jadi kalian usahakan cuma menggunakan sistem dropship doang gitu loh. Kalian bisa ngambil dari marketplace nih teman-teman, dari Shopee, dari Tokopedia, dari Lazada. Suka-suka kalian lah, kalian biasanya belanjanya di mana gitu kan ya. Kalian ngejualin aja produk-produk dari situ. Nah, setelah kalian sudah punya cukup pengetahuan, cukup ilmu nih teman-teman ya, mulai saat itu juga silahkan dipikirkan, apakah selanjutnya nanti kalian mau jadi dropshipper doang ataukah kalian pengen mencoba untuk nyetok produk sendiri. Kenapa kok bisnis online pakai sistem dropship ini beneran rekomen banget, dan aku selalu merekomendasi ini sama kalian karena bener-bener minim kerugian nih teman-teman ya. Modalnya tuh beneran minim banget, bahkan tanpa modal sama sekali. Minimal kita cuma nalangin dulu gitu loh. Jadi kita nih teman-teman ya, saat memulai bisnis online dengan sistem dropship, misalkan nanti ada yang order, kita pertama jualan produknya dulu gitu loh. Kita share link doang atau share produknya doang di media sosial kita gitu kan ya. Terus nanti kalau ada yang order, kita baru nalangin gitu loh. Kita ngebeli produk dari supplier pakai uang kita, baru nanti konsumen ngebayarnya sama kita gitu loh. Jadi minimal kita cuma cuma nalangin itu pun gak lama kok ya, biasanya kayak 5 hari, kayak seminggu gitu loh. Jadi setelah produk itu diterima sama konsumen, ya uang kita bakal balik kayak gitu. Terus selanjutnya cari supplier yang nggak cuma dari tangan pertama doang, tapi cari supplier yang mau diajak kerjasama nih teman-teman. Yang mau diajak kerjasama kayak gimana Kak? Kan semua supplier mau diajak kerjasama? Kagak tentu nih teman-teman ya, belum tentu. Karena ada beberapa juga supplier yang ya di awal-awal dia mau diajak kerjasama sih ya, tapi nanti ujung-ujungnya kalau barang yang dikirim rusak atau cacat atau nggak sesuai, dia nggak menerima retur, itu bahaya banget. Kita bukannya untung malah jadi buntung gitu kan ya, kita harus nombokin gitu kan ya. Cari supplier yang
yang seperti itu nih teman-teman ya. Misalkan nanti kayak barangnya itu datangnya nggak sesuai gitu kan ya, terus nanti konsumen ngebalikin ke kita, apakah dia mau menerima balik, apakah dia mau ngebalikin duit kita tadi. Kita harus nyari supplier yang bener-bener ya menguntungkan juga buat kita, bukan cuma nguntungin buat dia aja gitu kan. Kemudian selanjutnya pastikan nih teman-teman ya, kalian nyari supplier yang bisa COD juga atau cash on delivery, karena survei membuktikan beneran ya, kalau kita pakai sistem COD nih ya di toko kita itu beneran bisa meningkatkan performa jualan kita sampai dengan 80% lebih nih teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak orang tuh lebih suka ngebayar di tempat gitu, mereka lebih percaya kayak gitu, apalagi mereka yang berada di pedalaman nih teman-teman ya, mereka nggak punya mobile banking gitu loh, jauh banget mau ke ATM gitu kan ya, pasti mereka lebih suka ada paket datang mereka baru ngebayar kayak gitu. Nah bagus lagi nih teman-teman ya, karena kan kalian itu para pebisnis online yang pemula gitu kan ya, biasanya kalau misalkan kalian pemula biasanya tuh kayak apa ya, kayak kurang dipercaya gitu kan ya, wah ini toko masih pemula, jangan-jangan penipuan nih, jangan-jangan habis gue transfer gue langsung diblokir nih, barangnya nggak dikirim. Pasti kan banyak yang berpikir buruk gitu kan ya, kadang para pemula tuh suka dicurigain gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan sistem COD atau cash on delivery ini, pasti jauh lebih dipercaya banget, karena mereka yakin mereka bakal ngebayar saat barangnya datang gitu loh, jadi anti penipuan. Nah ini bagus banget kalau misalkan kalian mengaktifkan fitur COD di toko kalian dan cari supplier yang juga support COD. Kak, nanti kalau gagal COD kayak gimana nih Kak? Karena kadang-kadang aku pernah denger nih Kak, ada sebuah online shop yang rugi gara-gara gagal COD. Jadi abis mereka ngirim barang, ternyata barang tersebut nggak diterima sama konsumen, entah alasan apa aja lah gitu kan ya. Terus barang itu nanti kembali ke online shop itu gitu loh, nggak kembali ke supplier. Jadi mereka kayak ngebeli barang dari supplier itu, bahkan wah rugi banget nih Kak. Nah satu-satunya jalan nih teman-teman ya, kalian harus nyari supplier yang bisa buyback nih ya. Jadi nih ya, biasanya kalau misalkan kita jualan online, apalagi untuk yang pemula-pemula gitu kan ya, biasanya gagal COD itu sering banget terjadi, dan itu bakal merepotkan buat kita yang nggak nyetok barang. Jadi sistemnya kayak gini nih teman-teman ya, barang dari supplier kan langsung dikirim ke konsumen kita. Saat konsumen kita nolak COD itu tadi gitu kan ya, wah barangnya nggak bagus nih, saya nggak mau nerima gitu kan ya, otomatis kan barang itu dikirim ke alamat kita gitu, padahal kita udah nalangin, udah nomboin sama supplier. Ya supplier ya untung-untung aja dong, mereka udah ngejualin produk, entah itu dijual sama konsumen kayak siapa kayak, kan mereka udah ngejualin produk, udah dapat untung gitu kan ya. Tapi kita rugi gitu kan ya, kita udah ngeluarin modal buat ngebeli dari supplier tapi barangnya nggak kekirim ke konsumen, malah berhenti di kita. Itu beneran sangat merugikan sekali nih teman-teman ya. Jadi kalian harus nyari supplier yang bener-bener bisa buyback nih, mau menerima kembali apabila COD gagal. Biasanya supplier yang kayak gini tuh masih lumayan jarang nih teman-teman ya, tapi tenang aja, nanti aku bakal ngasih rekomendasi sama kalian di mana sih supplier yang bisa buyback juga. Ngomong-ngomong soal supplier, di video aku ini nih ya teman-teman ya, di channel YouTube aku ini udah banyak banget aku ngasih rekomendasi supplier dari A sampai dengan Z nih teman-teman ya. Nanti cek aja di playlist aku, di situ kalian tinggal milih aja kalian pengen jualan produk-produk apa, baju, sepatu, tas, aksesoris, jilbab, semuanya ada banget. Nah teman-teman tenang aja juga, di sini aku juga bakal ngasih rekomendasi sebuah supplier yang rekomen banget. Sebenarnya bukan supplier sih ya, tapi kayak semacam just tip gitu loh teman-teman ya, jasa titip. Jadi teman-teman kalau misalkan kita pengen jualin produk-produk yang langsung murah nih teman-teman ya, langsung importnya, itu biasanya para star seller yang ada di Shopee itu ngambilnya tuh dari Jakmall gitu loh. Jadi jangan heran kalau di Shopee itu banyak banget orang ngejual produk harganya murah-murah gitu kan ya, padahal mereka cuma ngedropship doang gitu loh. Biasanya mereka ngambilnya tuh dari Jakmall. Tapi teman-teman ya, sayangnya di Jakmall ini, yang pertama nih kalian harus bayar biaya pendaftaran nih ya untuk jadi member afiliasinya mereka sebesar 350.000. Tentu buat para pemula ini ya lumayan juga sih ya, lumayan berat, cuma sebanyak 350.000 gitu kan ya. Terus sayangnya yang kedua, di Jakmall itu nggak bisa COD. Padahal tadi di awal udah aku kasih tahu nih teman-teman ya, bagus banget kalau kalian ngaktifin fitur COD, bisa meningkatkan performa toko kalian gitu kan ya. Sayangnya lagi di Jakmall ini kalian harus upload produknya tuh satu persatu gitu loh, jadi nggak bisa jebret barengan gitu kan ya. Otomatis kalau ngupload satu persatu ini bisa menguras waktu, tenaga, dan juga pikiran kita gitu loh. Jadi waktu kita yang harusnya tadi cuma buat promosi doang, ya habis cuma buat nguploadin produk satu-satu doang gitu kan ya. Nah teman-teman, untuk yang ini aku ngasih rekomendasi sama kalian, mending kalian pakai just tipnya rumahdropship.com, karena di rumahdropship.com ini menurut aku super rekomen banget.
Jadi rumah dropship.com itu semacam kayak just tip nih teman-teman ya, jasa titip gitu loh. Dia itu adalah platform B2B. Jadi sistemnya kayak gini teman-teman ya, biar kalian tuh lebih gampang aja. Jadi kalau misalkan kalian gabung atau daftar di rumah dropship ini nih ya, nanti barang-barangnya tuh ngambilnya tuh dari si Jakmall ini sendiri, tapi jasa titipnya pakai si rumah dropship ini gitu loh. Jadi tentunya ini lebih efektif banget gitu, lebih bagus banget karena yang pertama kalian bisa resi otomatis berbagai macam ekspedisi. Karena kalau resi otomatis di Jakmall kan cuma terbatas ya. Terus kan juga bisa COD nih. Cash on delivery cash on delivery ya, sampai ke selibet pula. Oke teman-teman ya, jadi ini super membantu banget sih menurut aku. Ngambilnya dari gudang importernya langsung yang ada di Jakmall, jasa titipnya pakai si rumah-dropship.com. Aku bakal nunjukin sama kalian kenapa kok aku berani ngerekomendasiin si rumah-dropship.com ini nih teman-teman ya. Untuk yang pertama, biayanya tuh jauh lebih murah banget daripada kalian nyewa gudang atau sewa gudang pribadi nih teman-teman ya. Karena jasanya nih ya dari si Jakmall ke rumah-dropship.com ini nanti tuh nggak ada biaya sama sekali gitu loh. Tentunya ini lebih menghemat ongkos kirim kalian. Terus yang kedua nih teman-teman ya, dia tuh sudah berpengalaman juga. Jadi udah berpengalaman di semua marketplace nih teman-teman ya, bahkan lebih dari 4 tahun, sehingga dia tuh tahu sistem mainnya si marketplace ini sendiri. Terus kerennya lagi si rumah-dropship.com ini dia tuh buyback nih teman-teman ya. Tadi di awal kan udah kasih rekomendasi sama kalian gitu kan ya. Kalau nyari supplier, cari yang bisa buyback atau bisa membeli lagi barang kalian kalau ditolak COD. Nah, kerennya di kerennya di rumah-dropship.com ini, dia ini tuh bisa buyback nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nih kalian barang COD-nya tadi ditolak oleh konsumen kalian, mereka si rumah-dropship.com ini mau ngebeli lagi produk tersebut. Jadi tentunya kalian yang para dropshipper, reseller yang tanpa modal sama sekali, kalian nggak bakal dirugiin sama sekali. Terus keuntungan selanjutnya, produknya tuh super lengkap banget nih teman-teman ya. Bahkan ada ribuan produk yang bisa kalian pasarkan atau bisa kalian jual di berbagai macam marketplace kalian. Dan itu pun harganya juga jauh lebih murah banget ya, karena ya itu tadi langsung dari gudang importirnya, langsung dari Jakmall-nya sendiri. Kemudian kalian juga nggak perlu nyetok barang nih teman-teman ya. Jadi kita masih pakai sistem dropship dan bahkan anti ribet juga sih menurut aku ya, karena semuanya bakal diurusin sama mereka, sama si rumah-dropship.com ini teman-teman ya. Mulai dari packingnya, mulai dari nanti nganter ke ekspedisinya. Jadi kalian tuh tinggal nunggu aja di rumah, tinggal main handphone doang. Ya udah, barang itu nanti bakal langsung dikirim ke alamat konsumen kalian kayak gitu. Kemudian database-nya dia tuh super lengkap banget nih teman-teman ya. Jadi tadi kan kalau misalkan kita ngupload produk satu persatu doang kan pasti bakal pusing banget gitu kan ya, waktu kita habis buat ngurusin ngupload produk doang. Tapi di rumah-dropship.com ini mereka tuh bisa nyediain sebuah database nih teman-teman ya di dalam Excel, yang mana nanti bisa memudahkan kalian dalam ngupload produk-produk itu ke marketplace kalian. Jadi sekali upload langsung jepret, banyak banget barang-barang langsung terupload di marketplace kalian. Tentunya ini bisa meminimalisir waktu kalian, bahkan kalian tuh kayak nggak perlu minta tolong sama teman saudara buat kerjasama bangun all-shop nih teman-teman ya, karena cukup dengan tenaga kalian sendiri aja udah terbantu banget gitu. Kemudian semua nomor resi bisa nih teman-teman ya, mau pakai resi manual bisa, mau pakai resi otomatis juga bisa banget. Tentunya buat kalian yang jualan di marketplace bakal jauh lebih terbantu banget kalau misalkan kalian ngambil dari sini nih teman-teman ya, karena bisa resi otomatis tadi. Bagusnya lagi nih teman-teman ya, di sini kalian tuh bisa banget mengaktifkan fitur COD atau cash on delivery tadi gitu kan, yang mana ini bisa meningkatkan performa jualan kita nih teman-teman ya. So kalian jangan kaget kalau misalkan kalian ngelihat para dropshipper ataupun para reseller yang nggak nyetok barang sama sekali, tapi mereka bisa menjadi star seller di Shopee nih teman-teman ya, karena kebanyakan dari mereka itu ngambilnya langsung dari Jakmall nih ya, langsung dari gudang importirnya, dan kebanyakan dari mereka juga pakai just tipnya si rumah-dropship.com ini. Nanti teman-teman kalau misalkan kalian mau daftar di situ ya, silahkan langsung diklik aja linknya di description box aku, udah aku cantumin super lengkap banget. Semoga ini bisa membantu menjawab kegalauan kalian saat kalian ingin mencoba bisnis online, udah nyari tips-tipsnya tapi nggak mulai-mulai nih teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu kalian banget. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan informasi update dari aku seputar bisnis online. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.